Ini orang nih, nih gini. Mas, deket nggak? Deket nggak ini? Nih kuping orang nih, nih kuping nih, ya. Mas, saya mau nanya jalan dong. Ada nggak? Mas, saya mau nanya jalan. Nggak ada kan? Pasti gini kan? Pasti menunduk begini kan? Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Beberapa waktu lalu, video prank dari konten kreator bernama Talita Povita viral di media sosial. Pasalnya, konten itu berbicara dengan beberapa pria sambil mendekatkan dirinya kepada pria tersebut. Ramai netizen yang tercinta memberikan komentar negatif atau kritikan terhadap Talita Povita karena membuat konten yang gak layak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Setelah video dirinya beredar luas di internet dan menjadi viral, Talita Povita beri klarifikasi sebenarnya, yang dimana meluruskan apa yang dianggap oleh beberapa pihak maupun platform mengenai konten video prank dirinya yang ngomong berdekatan hingga menempelkan payudaranya kepada beberapa pria. Hai guys, gue Talpaf. Gue di sini mau ngomongin tentang konten gue yang lagi rame. Di sini gue dikritik dari beberapa pihak dan platform yang dimana katanya gue nempelin payudara gue ke orang yang lagi gue prank. Gue ngerti kalau interpretasi orang kayak gitu, padahal intensi gue gak gitu sama sekali. Di video ini, intensi gue pure adalah ngomong kedekatan ke orang dengan mendekatkan muka gue sedekat mungkin ke telinga mereka. Bukan sama sekali nempelin payudara gue. Cuma karena posisi duduk dan tinggi gue, untuk gue bisa ngomong ke kuping orangnya, kelihatannya kayak gue nempelin payudara gue. Padahal gak sama sekali. Kalaupun kelihatannya kena, itu kenanya di sini. Kalian bisa lihat di video itu, bahkan videonya aja gue judulin ngomong kedekatan. Dan ini gue juga terinspirasi dari konten kreator luar namanya Daily Dropout. Jadi gue bener-bener gak ada intensi sama sekali untuk ngedeketin payudara gue. Dan di akhir video prank ini, gue minta maaf ke orang-orang yang gue prank karena gue bikin mereka bingung. Dan juga udah minta izin untuk videonya di-upload dan mereka setuju. Jadi, itu penjelasan dari gue. Gue beneran gak maksud kayak gitu sama sekali. Dan penjelasan gue ini seadanya, gak ada yang gue tambah-tambahin dan gak ada yang gue kurang-kurangin. Hai girl, wah jadi rame ya videonya. Seneng nggak udah dapat impact yang segitu dahsyatnya? Tapi nih Mamski mau komen ya tentang apa yang udah kamu sampaikan ke kita semua nih, alasan kamu bikin video itu. Pertama kamu bilang intensinya hanya untuk ngomong kedekatan. Oke, dan nggak bermaksud untuk menempelkan payudara. Oke, nih Mamski nih ya, nih muka, nih dada, ke bawah, nih orang. Ngomong kedekatan, pengen nempelin pengen ngomong supaya orang itu dengar di telinganya gitu kan maksudnya kan. Nih caranya nih orang nih gini. Mas, deket nggak ini? Nih kuping orang nih kuping nih, ya. Mas, saya mau nanya jalan dong. Ada nggak? Mas, saya mau nanya jalan. Nggak ada kan? Pasti gini kan? Pasti menunduk begini kan? Dan kamu bilang kamu ngikutin konten kreator luar, Daily Dropout. Apa sih tadi Daily? Nggak ngerti deh. Ini anak-anak sekarang ya, bener-bener ya. Daily Dropout itu konten orang luar sayang, bukan orang Indonesia gitu ya. Beda sekali. Dan di Daily Dropout ini memang kelihatan banget nunjukin itunya ya. Sementara di sini itu tuh dijaga banget. Hanya orang-orang tertentu kali ya yang berani banget nanya ke cowok, menonjolkan itunya gitu loh. Karena kalau kamu bilang kamu cuma pengen ngedeketin supaya ngomongnya kedekatan, gak ada intensi untuk memepetkan itu, kamu pasti kamu punya cara lain untuk ngomong supaya kelihatannya nggak kayak mepet. Terus kamu bilang tadi di sini mepet, ya nggak mungkin lah say. Emangnya ini nonjol ke depan? Yang nonjol ke depan kan yang bawahnya. Jadi semua alasan kamu itu nggak masuk di akal, nggak masuk di akal sama sekali. Saran Mamski, oke, sebagai sesama konten kreator, coba bikin konten yang original, jangan ngikutin bangsa barat, bangsa luar, karena beda culture, nomor satu itu. Kedua, kita juga harus malu, harus ada malunya juga. Kalau misalnya kita melibatkan orang lain, kayak misalnya yang itu kan duduk kan cowoknya ada ceweknya, atau suami ada istrinya, kan kasihan. Biarpun kamu bilang udah minta izin, atau mungkin mereka juga teman-teman kamu, tapi menurut Mamski masih tetap nggak pantas. Kecuali kamu nggak tinggal di sini. Kalau tinggalnya di Amerika atau di negara-negara yang memang bebas,
silakan aja. So bikin konten yang lebih sopan, yang lebih baik dan ada manfaatnya ya untuk dilihat semua kalangan, termasuk anak-anak kecil ya sayang ya. Sukses selalu buat kamu ya. Masih gak bisa ngaku loh kalau dia itu tuh nempelin buah dedi. Ngakunya nempelin mata ke mata, bukan itu. Masalahnya mbak, orang Indonesia tuh bukan go to the block mbak ya. Dan matanya adewe iki ora PC. Jadi bisa ngeliat tuh mbaknya tuh busung-busungin begini nih. Kita tahu kali mbak mana posisi mata, mana posisi tokai. Jadi please deh mbak kalau mau klarifikasi itu yang bener-bener ya. Tapi memang gitu sih guys, ada kok orang yang ya memang kayak gitu suka kalau dia tuh viral terkenal tapi konotasi negatif dan dia tidak mengakui. Jadi ya ada guys orang yang kayak gitu, dia tuh seneng gitu, wah viral woi, exposure woi naik woi, endorsement makin lancar. Kalau aku jadi ceweknya mas-mas yang kamu gituin mbak, tak remat susunya punter pedot ya. Gue nggak tahu banget dia siapa, tapi setelah gue lihat-lihat video-video dia dan di stage orang-orang, kayak gue yang malu ya perasaan. Gue kalau misalkan lihat Instagram gue, isinya juga gue baju kebuka-kebuka, tapi gue nggak pernah mau dan kepikiran untuk ngeprank orang. Terus gue tempel, nggak banget. Gue nggak kebayang, sumpah. Gue malu sendiri, gue liat aja malu anjir. Kok bisa kayak gitu ya? Maksud gue tuh sekarang semua orang terlalu menghalalkan segala cara demi viral, demi ngetop, demi followers banyak. Cuman itu cheapin herself banget sih, apalagi dengan... Tapi yang aku mau highlights di sini adalah pentingnya kita bisa ngefilter apa yang kita lihat di luar dan memilah dan memilih mana yang bisa diadopsi ke culture kita. Sebenarnya sah-sah aja kalau kita atau Mbak Talita nih mau bikin konten yang terinspirasi dari konten yang lagi trending atau happening di luar negeri. Tapi balik lagi, kita sebagai kreator tuh harus mindful apakah tontonan yang kita berikan itu comfortable to watch atau enggak di Indonesia yang notabene-nya tuh culture-nya tuh ketimuran. Jangan sampai niat kita sebenarnya bikin konten untuk menghibur audiens malah jadi bumerang buat kita sendiri. Gak semua hal yang trending di luar negeri itu bisa diadopsi ke sini. Lagian selain audiens, kayaknya kita juga harus mikirin deh orang-orang yang terlibat dalam video kita itu kira-kira dirugikan atau enggak ya. Semoga jadi pelajaran yang berharga buat Mbak Talita dan kreator-kreator lain ke depannya. Good luck. Akhirnya Teteh klarifikasi. Tapi maaf banget Teh, itu bukan klarifikasi tapi lebih ke pembelaan. Oke, poin 1 yang aku tangkap ya. Kenapa sih si mbaknya ngeizinin buat ke-stitch? Mungkin dia itu gak enak sama Teteh karena Teteh udah capek-capek bikin konten. Jadi ya udah gak apa-apa, diupload aja. Mungkin karena dia gak enak kali ya. Tapi di sisi lain Teteh ngerasa gak sih nge-upload kayak gitu apa gak enak gitu sama si mbaknya? At least kalau aku pribadi ngelakuin kayak gitu aja udah gak enak banget. Poin kedua, kenapa ngomong kedekatannya nggak sesama gender aja? Kenapa harus beda gender? Kan jadinya jatuhnya kayak pelecehan ya. Yang ketiga, kalau udah tahu bagian sini Teteh lumayan besar, jangan dilakuin.